Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Wirta Rahmi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori A angkatan 3 LPTK Universitas Riau. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang di Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan hal terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, dengan semangat yang begitu luar biasa, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Sebelum belajar kita mulai, terlebih dahulu kita siapkan pelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Tolong ya, kepada Tio dipersilakan. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan bersama tadi bisa mempermudah kita dalam belajar ya, proses belajar mengajar. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu absen dulu Anda semua yang tidak hadir pada hari ini ya. Afrina Nabila, Hadir, Bu. Aini, Akbar, Ari, Nabil. Ada sampah berserakan ya. Aku di bawah meja. Nabila, tolong Nabila, sampah yang ada di bawah meja tolong dibersihkan. Ya, meja rapikan ya, tolong ya itu. Tarik lagi terus ke meja. Sudah ya, udah bersih ya. Baiklah, ice breaking ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, ada ice breaking. Ice breaking ini berbeda dengan ice breaking sebelumnya. Pada ice breaking sebelumnya itu Ibu meminta kalian untuk mengolah jasmani dan jasmani kita ya, senam ya, itu senam. Namanya senam beruang atau agadu namanya. Tapi kalau kali ini berbeda. Di sini ice breakingnya Ibu menggunakan teknik stop. Di mana teknik stop ini adalah teknik mengatur pernapasan kita, ya, mengatur pernapasan. Nah, sekarang tolong Anda semua dengarkan instruksi dari Ibu. Ikuti dengan serius, tidak ada yang melenceng dari Ibu perintahkan ya. Kalau bilang ke mata, ya. Nah, sekarang anda semua cari posisi duduk senyaman mungkin, serileks mungkin, tapi nggak boleh berbaring ya, nggak boleh tidur. Nah, setelah itu, setelah yakin dalam posisi duduknya, silakan
Tarik nafas perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Pejamkan matanya. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Tarik lagi nafas secara perlahan-lahan. Hembuskan lagi secara perlahan-lahan. Dalam posisi masih tutup mata, silahkan kalian pikirkan apa yang membuat kalian bersyukur pada hari ini. Nah, sekali lagi, silakan Anda semua pikirkan apa kira-kira hal yang membuat kalian dalam keadaan mata terpejam. Buka matanya dan ucapkan yang kalian pikirkan tadi. Apa rasanya yang kalian pikirkan tadi? Ucapkan sekarang. Alhamdulillah. Ya, bagus ya, alhamdulillah ya. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan menuju sekolah kita ini, terutama kelas yang kita cintai ini. Tentu gunanya menimba ilmu ya dalam proses belajar, mengajar, khususnya pembelajaran sejarah. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, Ibu akan menyajikan sebuah pertanyaan terkait materi minggu lalu. Nah, ayo siapa yang tahu apa materi kita minggu lalu? Izin menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang organisasi militer bentukan Jepang di Indonesia. Bagus sekali ya. Bagus, mengenai organisasi militer bentukan Jepang di Indonesia. Bagus, itu materi kita minggu lalu. Apakah teman-teman lain juga mempelajari materi kita yang kemarin di rumah selain Karin? Ada ya, alhamdulillah. Nih Ibu rasa kelas ini memang rajin-rajin semua ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu materi kita. Organisasi pergerakan masa pendidikan Jepang yang kita bahas antara lain organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, kemudian organisasi semi militer dan organisasi militer. Mari kita bahas satu persatu. Organisasi yang bersifat kemasyarakatan antara lain Gerakan 3A, kemudian ada Putra, ada Jawa Hokokai, dan ada Miai. Yang pertama adalah Gerakan 3A, penggagasnya adalah Hitoshi Shimizu. Dibentuk tanggal 29 April 1942 dengan ketuanya adalah Mr. Samsudin. Adapun tujuan dari 3A yakni mendapatkan simpati bangsa Indonesia. Isi dari Gerakan 3A sendiri adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Baiklah, itulah video tentang ya belum maaf ya. Nah, dari video ini yang kalian lihat tadi dan dengarkan sama-sama, siapa yang tahu kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Silakan Yelda. Izin menjawab. Jadi videonya yaitu tentang organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang. Jadi materi kita pada hari ini adalah organisasi kemasyarakatan yang sosial kemasyarakatan bentukan Jepang di Indonesia. Nah, baik. Lanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Inilah tujuan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang
Berarti sudah menyimpulkan ya. Yang ketiga, mampu menalar organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, serta yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil penalaran tersebut dalam bentuk infografis dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, itulah tujuan belajar kita pada pagi hari ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Dan di sini ada pemahaman bermakna ya, bahwa di sini siswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi bentukan Jepang. Nah, di sini nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mengetahui apa sebenarnya makna dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Ya, baiklah. Inti ya, atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada tahap ini, di sini Ibu akan sampaikan kepada Anda semua terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi di sini tahap intinya Ibu akan meminta kalian membuat suatu proyek terkait materi ini. Nah, materi ini merupakan tentang organisasi kemasyarakatan Jepang di Indonesia. Nah, nanti kalian akan membuat proyek ini secara berkelompok dan Ibu berikan nanti LKPD-nya ya. Nah, nanti sebelum itu kalian Ibu akan menayangkan ada sebuah gambar di sini ya. Gambar akan bertanya kepada kalian terkait gambar yang telah Ibu sebutkan judulnya tadi. Nah, coba ini siapa yang tahu gambar yang pertama? Ada yang tahu gambar yang pertama? Ya, Bu. Coba si Farel. Ya, silakan Farel. Itu ada gambar. Berdiri Farel. Itu adalah gambar lubang Jepang di Sumatera Barat, Bu. Ya, betul sekali ya, gambar lubang. Tepuk tangan untuk Farel. Bisa. Itu gambar lubang Jepang yang terdapat di Sumatera Barat. Di mana ini merupakan salah satu peninggalan Jepang di mana di Sumatera Barat, umumnya di Indonesia. Nah, yang kedua lagi, ini siapa yang bisa menjawab? Kira-kira lubang Jepang tadi, nah kita hubungkan dengan lubang Jepang di Indonesia. Nah, fungsinya pasti berbeda ya dengan zaman lubang Jepang dulu. Ya, siapa yang tahu kira-kira apa perbedaan fungsi lubang Jepang ini oleh Jepang zaman dahulu dengan kita zaman sekarang? Ayo kalau bisa, silakan Nabila. Baik, izin menjawab. Dahulu berfungsi sebagai border, tempat perlindungan para tentara Jepang, yang dimana tempat ini itu dibangun pada tahun 1942, dan tempat ini itu menjadi saksi bisu kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh para tentara Jepang terhadap warga pribumi yang diperkerjakan untuk membangun terowongan tersebut, dan sekarang tempat itu dijadikan sebagai objek wisata. Nah, betul sekali. Betul sekali. Itulah fungsi dari lubang Jepang peninggalan Jepang di Sumatera Barat. Yang kalau zaman kita sekarang ini fungsinya sebagai objek wisata ya. Ini ya khususnya kita orang Riau sering sekali pergi jalan ke Sumatera Barat. Nah, kata orang itu lubang Jepang itu memiliki tangga ya. Nah, banyak. Ada agak mistik katanya gitu. Ada yang turunnya itu berjumlah 40, misalnya naiknya beda lagi. Jadi itu menurut sekarang dan zaman dahulu merupakan digunakan oleh Jepang sebagai tempat berlindung. Nah, lanjut lagi gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua di sini ada 4 orang tokoh pada masa kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa yang tahu siapakah mereka ini? Coba Naila, silakan Naila. Pada gambar pertama merupakan gambar seorang presiden kita. Yang pertama itu Soekarno, dan yang kedua yaitu Muhammad Hatta, yang ketiga yaitu Ki Haji Mas Mansur, dan gambar yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik ya, betul sekali teman-teman ya. Jadi sudah 3 orang menjawab pertanyaan dari Ibu dan Alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Kenapa? Karena materi ini merupakan lanjutan materi kemarin dan juga ini sudah dibahas ketika kalian di bangku senangiyah kan? Atau SMP yang baik. Nah, di sini terkait gambar ini itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Nah,
terkait dengan tugas atau proyek yang akan kalian buat nantinya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan sebagai langkah-langkah kalian dalam membuat LKPD yang nantinya akan menjadi suatu proyek yang namanya infografis ya. Jadi infografis itu kalian buat melalui tahapan LKPD yang telah kalian kerjakan. Kemudian kawan-kawan yang anggota yang lain juga membuat infografis tersebut dalam Canva ya, mendesainnya dalam aplikasi Canva menggunakan Android kalian yang telah Ibu suruh bawa kemarin. Ada Ibu handphone ya? Ya, alhamdulillah. Nah, ada 7 pertanyaan akan Ibu minta di LKPD ini. Yang pertama, latar belakang terbentuknya organisasi tersebut. Yang kedua, tujuannya. Berikut lagi pendirinya siapa, kemudian tokoh-tokohnya, kemudian strukturnya dan pembubaran organisasi tersebut. Nah, di sini ada 5 organisasi sosial masyarakat yang dibentuk oleh Jepang. Pertama, Gerakan 3A, yang kedua Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang ketiga itu MIAI, yang keempat Masyumi, yang kelima Jawa Hotokai. Nah, jadi kelima organisasi ini akan kalian kerjakan dibagikan ke 5 kelompok yang dibagikan pada minggu sebelumnya. Ya, sekarang silakan Anda Ibu duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan duduk ya kelompok masing-masing. Berdasarkan LKPD yang Ibu berikan kepada masing-masing kelompok, silakan bagi tugasnya. Yang pertama kerjakan LKPD-nya, yang kemudian yang lain mengerjakan infografis ya menggunakan aplikasi Canva dengan menggunakan handphone Android kalian bawa tadi ya. Silakan Ibu kasih waktu 20 menit aja ya, 20 menit. Silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai kumpulkan di WA Ibu secara pribadi ya. Oke, Ibu. Oke, silakan. Ini apa? Ini apa namanya? Terus dah. Menguji hasil dengan masing-masing kelompok menampilkan infografis yang telah kalian buat tadi ke depan ya. Ibu minta hanya perwakilan dari kelompok saja. Yang pertama silakan kelompok 1 ya, atas nama Kairin menjelaskan infografis yang telah kalian kirim tadi. Silakan Kairin. Ada rokek dalam berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Wirta kemarin tentang gerakan 3A. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri sebagai moderator Hairin Asda. Saya Hilda Tutima sebagai anggota.
Saya Muhammad Idal Fahmi sebagai anggota. Saya Zikri Nandan sebagai anggota. Saya Muhammad Zaki sebagai anggota. Saya Akbar Trian sebagai anggota. Baiklah, saya akan membacakan tentang infografis organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat berdiri pada 9 Maret 1943 yang pemimpinnya merupakan tokoh terkenal Indonesia. Namun, organisasi ini dibubarkan Jepang dengan berbagai alasan. Alasannya yaitu 1. Jepang tidak puas dengan kinerja Putera. Jepang khawatir jika Putera nantinya jadi bumerang bagi mereka. Dan yang ketiga, memburuknya situasi perang Asia Timur Raya yang menuntut dimaksimalkannya pemerahan untuk perang. Tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur bertujuan membentuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabadikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpinan orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Yelda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, kami silahkan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fikatri Alusna dari kelompok 4. Izin bertanya, siapa pendiri gerakan 3A? Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaan yang dari kelompok 4 tadi. Untuk kelompok selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ada. Saya dari kelompok 2 izin bertanya, apa tujuan dari gerakan 3A? Oke, baik. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Yelda. Nah, pertanyaannya adalah siapa pendiri gerakan 3A? Jawabannya yaitu pendirinya Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Baik. Nah, betul sekali ya, tangan bersama ya. Oke, pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Nopal. Pada Nopal dipersilakan. Pertanyaan kedua adalah apa tujuan dari gerakan 3A? Jawabannya adalah tujuan membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaga untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang-orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Oke, Cinta, bagaimana dengan jawabannya? Apakah bisa menerimanya? Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, saya akan menyimpulkan materi yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, di sini kesimpulannya, Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan Putera berdiri pada 9 Maret 1943. Pemimpinnya merupakan tokoh terkenal Indonesia, namun organisasi ini dibubarkan di Jepang dengan alasan sebagai berikut. 1. Jepang tidak puas dengan kinerja Putera. 2. Jepang khawatir jika Putera nantinya memiliki bumerang bagi mereka. Dan ketiga, memburuknya situasi perang Asia Timur Raya yang menuntut dimaksimalkannya pengarahan untuk perang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, setelah kita melihat sama-sama penampilan dari kedua kelompok tadi, Ibu merasa sangat bahagia sekali dan senang sekali, di mana di sini ada beberapa siswa atau peserta didik yang alhamdulillah mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Jadi di sini terlihatlah kolaborasi, terlihatlah namanya sesi tanya jawab yang sangat kritis ya,
kritis. Nah, jadi munculnya kritis dari tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuisis pada tahap evaluasi. Kita mulai ya kuisisnya ya. Silakan buka linknya, buat nama kalian dulu, masukkan join dengan kode tersebut ya. Nah, mulai, silakan jawab. Ada di handphonenya soalnya ya. Jago lagi. Berapa? Lebih paling tinggi gitu. persen ya. Komentar mungkin ya. Iqbal ini yang tertinggi ya, 2.530. Nanti tengok ibu toko-toko mereka. Ayo Dwi, Amel, Udin. Ayo kejar nilai Iqbal Mahendra. Iqbal tertinggi nilainya Iqbal. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita ya yang telah menyelesaikan tugasnya. Tapi alhamdulillah di sini nilainya tinggi semua ya. Ya, mau tinggi semua, Bu. Berarti pelajaran kita pada hari ini kritis dari tanya jawab dalam kelompok tersebut. Dari pertama kepada si Pairin ya, Pairin, Indah, Nabila ya, kemudian si Farel dan lain-lain, Nabil juga kemarin tadi mampu menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa sekali. Itu tangan bagi ya. Dari materi kita tadi, siapa di antara peserta didik semua yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Indah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan atau yang telah saya rangkai dalam materi ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan agar Jepang bisa memenangkan Perang Asia Timur Raya melawan Barat. Organisasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempelajari kinerja dan membuat strategi kerjasama dengan Jepang. Organisasi ini terdiri atas 5. Yang pertama ada Gerakan 3A, yang kedua ada Putera, yang ketiga ada MIAI, yang keempat ada Mas Yumi, yang kelima ada Jawa Hokokan. Bagi tepuk tangan ya buat Indah, Mahendra yang telah menunjukkan materi kita pada hari ini. Bagus sekali Indah. Terima kasih ya Indah yang mau berpartisipasi dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta Anda semua merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, merefleksikan ini dalam Ibu akan kalian checklist ya. Refleksinya akan Ibu minta dalam bentuk gambar, ada 4 emoji. Ada emoji 1, 2, 3, dan 4 ya. Pertama senang ya kan. Yang kedua sedih. Yang ketiga sangat sedih. Yang kelima sedih, puyeng ya. Dengan materi kita hari ini. Ya, jadi itu yang Ibu minta dari perwakilan setiap kelompok untuk menuliskan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagus, kelompok 2. Kelompok 2 silakan si
checklist perhatian kalian pada hari ini dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini sama-sama. Silakan. Baiklah ya, nah, silakan disimpan handphone nomornya lagi. Jangan lupa kumpulkan nanti kepada kelas. Nah, inilah materi kita pada hari ini, yaitu tentang organisasi sosial kemasyarakatan Jepang di Indonesia. Dan jangan sampai lupa ya, baca materi minggu besok, yaitu tentang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau baca buku di rumah, boleh mencari referensi dari YouTube, boleh dari televisi, radio dan sebagainya ya. Tetap pelajari materi untuk minggu depan di rumah. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kalian pelajari materi ini dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dosen dan guru pamong yang telah membimbing saya dan memberikan motivasi terbaiknya kepada saya selama ini, sehingga saya bisa melaksanakan praktek pembelajaran dan menyelesaikan tugas UKIN ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.